Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Amalia Selayan. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari takhrij hadis saya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang naqad matan atau kritik matan. Pada penelitian kali ini saya menemukan bahwa hadis ini sesuai dengan yang ada di Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Hal ini sejalan dengan Surah Al-Maidah ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk bersuci dalam keadaan bersuci dan melaksanakan sholat. Kemudian hadis ini juga selaras dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu di dalam hadis tersebut juga dijelaskan bahwa orang yang mengeluarkan mazi cukup berwudu dan tidak diwajibkan mandi besar. Kemudian hadis ini juga sesuai dengan pendapat ulama. Para ulama fikih dari berbagai mazhab sepakat bahwa mazi merupakan cairan najis yang apabila keluar dapat membatalkan wudu, namun tidak mewajibkan mandi wajib. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kandungan hadis telah diterima dan diamalkan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam. Kalau dilihat dari akal sehat juga tidak masalah, karena ketika keluar cairan dari kemaluan, tentu kebersihan seseorang berkurang sehingga perlu dibersihkan sebelum beribadah. Syariat Islam juga tidak mewajibkan mandi besar setiap kali keluar mazi, karena itu akan menyulitkan umat. Oleh sebab itu, cukup dengan mencuci bagian yang terkena mazi dan berwudu kembali. Selanjutnya kepada bagian syarah hadis. Syarah ini saya dapatkan di dalam kitab Ghayat Al-Maqsud fi Hal Sunan Abi Dawud. Pada bagian ini menjelaskan tentang mazi, yaitu cairan yang keluar karena adanya rangsangan syahwat. Dalam syarah hadis dijelaskan bahwa mazi berbeda dengan mani. Jika yang keluar adalah mani, maka seorang wajib mandi besar. Namun jika yang keluar adalah mazi, maka seseorang cukup mencuci kemaluan dan berwudu saja. Jadi hadis ini memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai tata cara bersuci ketika mengalami keluar mazi. Kemudian pada bagian fikih hadis ada beberapa pelajaran yang kita ambil. Salah satunya adalah pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kemudahan kepada umatnya, karena walaupun mazi termasuk najis dan membatalkan wudu, seorang tidak diwajibkan mandi besar sehingga tidak memberatkannya. Selain itu, hadis ini juga mengajarkan bahwa perempuan yang sedang haid tetap tidak boleh diajak makan bersama dan berinteraksi seperti biasa, karena Islam sangat menghormati perempuan dan tidak mengajarkan pengasingan terhadap perempuan yang sedang haid. Sebagai kesimpulan, setelah dilakukan takhrij, penelitian sanad, penelitian matan, saya menyimpulkan bahwa hadis tentang hukum mazi ini memiliki sanad yang bersambung dan para perawinya terpercaya. Isi hadisnya juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis lain dan pendapat ulama dan juga akal sehat. Oleh karena itu, hadis ini berstatus sahih dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam pembahasan thaharah dan bersuci. Terima kasih.